Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini seperti biasa kami masih melakukan observasi di Jakarta tentang sejarah, peninggalan sejarah di Sumatera yang disimpan di Jakarta. Sebenarnya bukan di Jakarta, dulu masih di Batavia. Sehingga hal ini akan menjadi sebuah catatan yang sangat penting, di mana catatan sejarah ini dari sebuah kerajaan yang sangat tua di Sumatera dan di Nusantara, dan yang ditulis dalam sebuah prasasti. Itu batu besar yang ditulis dari seorang raja besar di Nusantara ini, yang berkisar di abad ke-7. Abad ke-7 berarti tahun 1600-an Masehi. Jadi kita akan melihat sebuah prasasti dari sebuah kerajaan tua di Sumatera. Nah, kita sekarang akan menuju ke tempat itu. Di manakah tempat itu? Di manakah prasasti itu disimpan? Tepatnya di Museum Nasional Jakarta. Oke, kawan-kawan, teman-teman pencinta sejarah dan ingin belajar sejarah banyak, terutama tentang Sumatera, Anda wajib datang ke sini. Wajib banget. Karena di sini adalah peninggalan-peninggalan yang original, yang tidak diragukan. Di sini, ini museum, ini penjagaannya luar biasa. Ini nampaknya aja seperti ini, tapi ini ketatnya luar biasa. Tidak boleh sembarangan untuk hal-hal yang bersifat sejarah. Di sini banyak disimpan sejarah-sejarah Nusantara. Oh ya, jangan lupa Museum Nasional ini dibangun oleh Belanda ya. Jadi ini masih berornamen Belanda. Sebenarnya kita berterima kasih dengan Hindia Belanda. Oke kawan-kawan, sudah masuk bayar tiketnya. Kita akan menuju ke prasasti dari abad ke-7 itu. Kita masuk. Kita akan melihat prasasti apa dari seorang raja dan berisi sebuah kutukan. Sekali lagi, prasasti itu berisi sebuah kutukan. Konon kutukan itu masih berlaku sampai sekarang, tapi sayang banyak pihak orang melupakannya, sehingga kadangkala di dalam perjalanan kita sering tersandung. Tapi karena kita melupakan kutukan ini. Ya, inilah prasasti milik kerajaan Sriwijaya yang ditulis. Sekali lagi, ini prasasti milik kerajaan Sriwijaya. Prasasti apakah ini? Prasasti ini berisi kutukan. Ini di abad ke-7 tahun 600-an, 1000 tahun lebih. Jadi ingat, prasasti ini sudah berusia 1000 tahun lebih, tapi masih awet seperti ini. Raja-raja dulu hebat. Lihatlah prasasti milik kerajaan Sriwijaya ini. Prasasti ini berisi sebuah kutukan dari seorang raja pertama kerajaan Sriwijaya, Hyang Putra. Ya, ini dia. Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini beraksara Pallawa, bahasa Melayu kuno, menginformasikan pejabat pemerintahan kerajaan Sriwijaya dan kutukan terhadap yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada Raja Dapuntahyang. Dapuntahyang adalah pendiri kerajaan Sriwijaya. Bayangkan, prasasti ini udah 1000 tahun lebih, tapi masih awet sampai sekarang. Lihatlah baik kawan-kawan, teman-teman, ini adalah prasasti milik kerajaan Sriwijaya, raja pertama Sriwijaya di tahun 600-an, abad ke-7. Jadi ya 1000 tahun lebih kan, hitung aja sendiri.
Di zaman itu sanggup memang kerajaan hebat Sriwijaya. Sriwijaya di abad ke-7 itu sudah dikenal sampai ke Tiongkok dan mempunyai hubungan dagang dengan Tiongkok juga India. Perhatikanlah prasasti ini, prasasti yang banyak dilupakan orang, namun dia memiliki sebuah kutukan. Sekali lagi, prasasti ini memiliki sebuah kutukan. Kutukannya itu masih berlaku sampai sekarang. Selagi masih ada tanah Sriwijaya di Sumatera Selatan, di Palembang sana, kutukan itu sebenarnya masih berlaku, tapi banyak orang mengabaikannya. Yang namanya kutukan di mana-mana ya pasti akan berlaku sampai kapanpun. Namanya juga kutukan, ya kan? Sekali diucapkan itu akan terucap sampai kapanpun. Jangan lupa kawan-kawan, prasasti ini ditulis dalam bahasa Pallawa, Melayu kuno, beraksara Pallawa, bahasanya Melayu kuno. Coba perhatikan ini kawan-kawan. Inilah sebuah tulisan, inilah tulisan aksara Pallawa. Tulisan yang bisa membaca ini hanya arkeologi. Ahli arkeologi yang ada di Indonesia yang mampu membaca tulisan-tulisan beraksara Pallawa ini. Jadi rahasia, mereka lah yang tahu. Arkeolog yang mampu membaca. Lihat nih tulisan sekecil ini mampu dipahat di zaman itu kawan-kawan. Ini memang seorang raja hebat. Di abad zaman ke-7 tahun 600-an, bukan 600-an. Mampu membuat tulisan seperti ini. Dan karena ini berisi sebuah kutukan, aksara ini, prasasti ini bertahan sampai sekarang. Oh ya kawan-kawan, ini kan ada model, itu di bawah itu cerukan ya. Jadi kalau dia kena air itu jatuh ke situ dan dia jadi nanti mengalir ke bawahnya. Nah itu untuk air itu, supaya airnya tidak mengikis tulisan itu. Jadi airnya jatuh ke pinggiran ini dan dia akan mengalir ke bawah. Lihat kawan-kawan, teman-teman, inilah peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya. Di museum ini ada 2, tapi ini yang pertama kami tunjukkan. Ini tulisannya, lihat nih. Sebenarnya kutukan itu cukup luas. Hanya di prasasti ini ditulis secara singkat saja. Siapa yang melanggar perintah raja, dia akan kena kutukan. Sebenarnya kalau ini dibaca yang mengerti arkeolog itu kutukannya luas. Dan konon ini ada beberapa mantra. Lihat tulisan-tulisan seperti ini teman-teman. Ini kalau di zaman sekarang ini disimpannya ya seperti zaman sekarang kayak flash disk gitu deh. Tapi kan ini kita kan udah di zaman canggih, ini kan cerita 1000 tahun yang lalu. Nama prasasti inilah prasasti Telaga Batu. Lihat kawan-kawan, prasasti ini masih disimpan dengan baik dan ini masih original, sangat original. Ini yang membawa ke sini ini dulu Belanda ya. Teman-teman harus ingat bahwa ini artefak prasasti yang ada di Museum Nasional ini sudah dibawa di zaman Belanda. Andaikan Belanda tidak melakukan ini di zaman kerajaan Hindia Belanda dulu di Nusantara ini, mungkin kita tidak akan melihat prasasti Telaga Batu milik Raja Sriwijaya pertama, Diantang. Oke kawan-kawan, begitulah secara singkatnya prasasti milik kerajaan Sriwijaya yang ditulis oleh Raja pertama Sriwijaya. Sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Mungkin di episode kedua kita akan membahas prasasti yang kedua milik kerajaan Sriwijaya juga. Jangan lupa Anda berkunjung ke Museum Nasional untuk melihat peninggalan sejarah di Sumatera. Misteri itu cukup bisa dilihat di sini. Mungkin di tempat lain tidak akan ada. Sampai jumpa.